Assalamualaikum Mbak Bulan. Waalaikumsalam. Mbak Bulan ya? Iya benar. Mbaknya ini itu ya, anak UM ya? Benar. Oke, karena saya juga kebetulan sebagai konselor sebayanya Mbak Bulan ya. Mungkin kita baru pertama kali bertemu ya? Iya benar. Oke, sebelum kita mulai nih, mungkin biar suasananya lebih ngalir, biar kita lebih enjoy, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu ya Mbak Bulan. Oke, baik. Oke, perkenalkan nama saya Kalista. Di sini Mbak Bulan selalu manggil saya Mbak aja atau Kak, terserah namanya Mbak Bulan. Oke. Nah, kalau Mbak Bulan sendiri nih, coba perkenalan saya mau tahu. Oke, perkenalkan nama saya Wulan gitu. Saya mahasiswa UN dari prodi BK angkatan 24. Jadi kayak saya ini kayak baru-baru eksplor UN, jadi kayak masih agak kaget gitu sama culture shocknya malah kayak gimana gitu. Gitu sih. Oke, dan sebelum kesini Mbak Bulan mungkin kok pakai gamis nih? Dari mana? Oh, tadi saya kebetulan masjid. Habis dari masjid ada kegiatan rapat gitu. Jadi kayak ya sekalian saya kesini lah biar nggak nanggung gitu. Kan sayang kan masjid sama kos saya itu agak lumayan jauh, jadi kayak oh ya saya memutuskan untuk berkonseling dulu aja deh, kan lagian saya udah ada janji sama Mbak ini, jadi kayak oh saya mending konseling aja deh dulu gitu. Oke, Mbak Bulan ikut organisasi apa kok ada di masjid ini? Oh kebetulan saya ikut organisasi MBDN Mbak, MBDN gitu, jadi kayak kalau Mbak belum tahu, jadi MBDN tuh kayak badan dakwah masjid gitu yang petugasnya tuh kayak menyebarkan dakwah Islam terus opini Islam ke seluruh mahasiswa UM ini maupun di luar UM gitu. Sibuk ya Mbak ikut itu? Lumayan apa tuh pas bulan 10 nanti mau ada talk show, mau ada proker, jadi agak sibuk prokeran bulan September ini. Oke, karena Mbak Bulan sudah menceritakan nih, nah mungkin persediaan dengan udah mungkin beberapa hal yang ingin saya katakan. Mungkin yang pertama, Mbak Bulan nanti saya harap terbuka ya sama permasalahannya Mbak Bulan, jangan perlu kayak sungkan atau mungkin takut saya akan menjadi bocorkan atau mungkin permasalahannya akan saya sebarluaskan dan mungkin saya sebut misalnya gitu. Jadi Mbak Bulan harus punya pemikiran yang terbuka gitu sama saya. Dan di sini saya harap Mbak Ula dapat berarti atas kemauan diri sendiri, ya Mbak? Iya benar. Oke. Dan nanti juga ada asas kerahasiaan. Jadi dari kami konselor ini ada asas kerahasiaan yang mana Mbak Ula tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bisa jelaskan nanti ya Mbak. Oke. Mungkin pada sesi kali ini kita akan menggunakan permasalahan yang mungkin akan difokus pada solusi, dan nanti Mbak Bulan saya harap bisa menemukan solusi dari permasalahan diri sendiri Mbak Bulan, dan saya di sini sebagai fasilitatornya Mbak Bulan. Jadi semua kejadian atau mungkin semua hal nanti akan saya kembalikan lagi ke Mbak Bulan. Jadi saya di sini yang fasilitasi Mbak Bulan untuk bercerita. Oke, jadi saya mau memastikan aja, mau make sure aja, jadi yang membuat keputusan itu saya ya Mbak? Iya. Oke. Nanti tetap semuanya saya kembalikan ke Mbak Bulan. Dan kita mungkin akan punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Dan nanti mungkin kalau misal kita belum selesai untuk bercerita, atau mungkin kita belum menemukan, atau mungkin Mbak Bulan belum menemukan solusi begitu, atau mungkin perlu konsultasi lebih lanjut atau perlu bercerita lebih lanjut, kita akan dijawabkan solusi minggu depan. Oke. Bagaimana Mbak Bulan cerita hari ini? Bisa Mbak. Apakah Mbak Bulan sudah siap untuk bercerita? Sudah siap? Siap. Oke, sebelum dimulai izinkan saya mencatat ya Mbak. Mungkin tidak banyak dan cuma kalau misalnya izinkan? Oke. Oke Mbak Bulan, saya ceritakan permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi beban Mbak Bulan atau mungkin mengganggu Mbak Bulan. Oke, saya mulai cerita ya Mbak. Nah, jadi pas semester 1 sampai 4 ini, 1 sampai 4 kemarin kan saya sempat mengalami kayak bukan ngedrop sih, tapi kayak sering homesick gitu kan ya pas di kos gitu. Nah itu homesicknya itu untung nggak
2 harian aja gitu. Nah homesicknya itu kayak saya tuh kayak nangis gitu ya, paling parah sih ya juga nangis gitu sampai malam banget. Dan yang jadi penyebabnya sih ya sosmed juga sih, apalagi TikTok gitu yang menyebabkan kayak ada yang relate nih, jadi kayak gampang nangis gitu. Nah jadi itu secara garis besarnya ya Mbak. Terus untuk mengatasinya pas itu saya itu suka kayak besokannya kayak misal hari Sabtu nih ke pasar beli kayak apa itu bahan buat masak-masak. Kan saya suka bikin kayak pentol gitu kan ya, pentol gitu dari ayam terus kayak gitu. Jadi kayak saya tuh beli bahan-bahannya terus dimasak di kos. Nah dengan cara itu tuh saya apa itu kayak nggak terlalu sedih banget karena saya udah terbiasa buat pentol itu di rumah gitu. Jadi kayak buat di kos ternyata juga bisa gitu. Dan ternyata pas selain membuat itu saya juga kayak menonton film gitu kan ya, menonton film gitu. Terus nonton film yang saya suka, terus apa lagi ya, sejauh itu cuman itu aja sih Mbak. Dan saya semester 5 ini saya tuh kayak udah bisa menemukan solusinya buat permasalahan saya itu dengan mengutamakan prioritas dengan mengerjakan tugas terlebih dahulu. Kan apalagi saya mau skripsi ini, jadi kayak lebih mementingkan tugas dulu aja deh daripada yang mentingin homesick kan. Jadi kayak udah amburadul tuh. Itu sih Mbak secara dari besarnya. Mungkin secara tidak langsung secara tidak langsung itu Mbak juga kayak menemukan hal-hal kesibukan yang membuat Mbak Ula ini lupa sama masalahnya Mbak Ula ya? Iya benar. Nah, ceritakan mungkin kegiatan sehari-hari di kos itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau kegiatan di kos sehari-hari saya tuh apalagi weekend ya Mbak, apalagi weekend tuh saya tuh lebih paling nggak menyisakan waktu sehari buat istirahat doang, nggak menyentuh tugas apapun, nggak menyentuh apa tuh kayak apa ya tugas kayak nggak menyentuh tugas apapun, pokoknya full buat istirahat gitu. Itu yang membuat saya tuh kayak lebih lega, lebih senang gitu, dan lebih semangat lagi buat mengerjakan tugas kebesokan harinya gitu. Jadi kayak istilahnya mengumpulkan energi gitu, entah itu dari satu harinya itu entah buat nonton, buat masak sendiri, buat nyuci, buat gitu. Pokok menyisakan waktu sehari buat meluangkan waktu buat diri sendiri gitu. Jadi nggak gampang stres gitu. Nah selain itu Mbak Ulan ada nggak kesibukan lain gitu? Kesibukan lain yang saya tekankan sih yang bikin saya senang ya, itu kumpul sama teman. Teman yang organisasi tadi? Iya, teman organisasi, kalau nggak teman sekelas gitu. Biasanya itu kayak apalagi teman-teman yang akrab gitu kan. Jadi kayak ketika saya bersama teman itu bisa cerita-cerita gini, cerita-cerita tentang aku semalam kayak gini, semalam kayak gini sih. Jadi kayak ternyata beban bisa hilang gitu, meskipun nggak semuanya hilang gitu, tapi udah bisa hilang gitu dengan bercerita pada teman gitu sih. Sudah menceritakan secara singkat permasalahannya yang menjadi Mbak Ulan ini kayak mungkin sepi, homesick gitu. Iya. Kalau saya mau tanya nih Mbak, dari skala 1 sampai 10 perasaan homesick, perasaan kesepian, nah itu Mbak Ulan dari skala angka berapa? Mulai dari 1 yang terbentuk paling sepi sampai yang 10. Kalau dari 1 sampai 10 di angka 7 aja deh. 7. Kenapa kok Mbak Ulan memilih angka 7? Oke, jadi alasan saya memilih angka 7 ini karena saya itu ya homesicknya tuh hanya sekitar 1 dan 2 harian. Setelah itu sih kan udah ditimpa kegiatan lain-lainnya gitu, kayak ngerjain tugas, aktif organisasi, dan kayak ngelakuin hal-hal yang disuka lainnya tuh kayak seketika sedih itu hilang gitu Mbak. Jadi kayak angka 7 ini pilihan yang paling tepat buat saya gitu, karena saya juga nggak terlalu berlarut-larut pada kesedihan itu, dan kadang keinget rumahnya itu kayak cuman ya paling nggak cuman gimana ya, cuman ingat bapak ibu doang gitu. Yang penting mereka itu udah sehat, itu nggak ada apa-apa gitu, udah cukup bagi saya. Dan kayak kan habis liburan 3 bulan tuh otomatis kan
rasa move on-nya dari rumah itu kayak sulit banget, tapi itu gak sebesar perjuangan saya masuk di kampus UF ini gitu. Jadi semangat saya lebih besar. Baik, yang saya dengar Mbak Ulan mengatakan bahwa sempat berlarut-larut gitu ya. Saya mengerti apa yang Mbak Ulan sedang rasakan. Mungkin saya juga pernah berada dalam posisinya Mbak Ulan, jadi saya paham betul apa yang dirasakan sama Mbak Ulan ini. Mbak Ulan juga sudah punya mungkin solusi ya tadi. Mungkin Mbak Ulan memasak, mengalihkan kegiatan yang positif gitu, masak, kumpul sama teman, terus mungkin sama teman-teman yang akrab gitu ya Mbak ya. Nah mungkin dari sini nih Mbak, ada nggak solusi lain nih mungkin yang bisa Mbak Ulan terapkan biar perasaan sedih sama perasaan sebenarnya tuh hilang, biar Mbak Ulan tuh bisa ceria lagi gitu, ada nggak? Ada. Saya salah satunya semangat yang harus saya tekankan pas kuliah ini adalah kudu semangat belajar. Ingat tujuan awal masuk PTN ini kan nggak semata-mata buat membahagiakan orang tua aja kan Mbak. Kan kita harus juga jadi anak yang pintar, yang harus kayak kayak istilahnya nurut lah sama orang tua kalau udah disekolahin di sini gitu. Jadi kayak harus lebih semangat belajar lagi, harus pintar, harus kayak istilahnya tuh kayak jangan malu-maluin orang tua kalau udah disekolahin mahal-mahal gitu. Jadi kayak semangat yang buat saya yang paling realistis yang pasti bisa dijangkau oleh saya itu ya buat jadi pintar itu dengan rajin belajar gitu. Baik, saya mengerti Mbak Ulan apa yang sedang Mbak Ulan alami. Mbak Ulan sangat punya tekad yang sangat ambisius ya untuk membahagiakan kedua orang tua, untuk membuat bangga mereka supaya Mbak Ulan ini bisa menjadi kebanggaan mereka gitu. Dan Mbak Ulan sudah baik, saya harus mengapresiasi Mbak Ulan. Ada tepuk tangan untuk Mbak Ulan sendiri. Mbak Ulan sudah hebat bisa melangkah ke sejauh ini begitu. Nah, saya mau tanya lagi nih. Mungkin dari tadi kan saya kan sudah bertanya nih, Mbak Ulan memilih angka 7 waktu saya sebutkan skala. Mbak Ulan juga sudah menjelaskan bahwa Mbak Ulan kenapa sih Mbak Ulan itu memilih angka 7 ya. Dan saya tanyakan, mungkin ada nggak sih angka-angka kecil gitu yang mungkin Mbak Ulan mau terapkan gitu biar Mbak Ulan tuh terhindar dari permasalahan Mbak Ulan ini. Oke, langkah-langkah kecil ya Mbak. Jadi langkah-langkah kecil yang perlu saya jadi kayak list gitu kan ya. Yang ke satu, kurangin main-main sosmed, apalagi cari konten yang relate gitu karena itu sangat mempengaruhi. Terus yang kedua, biar fokus belajarnya harus nyembunyiin HP, harus silent HP. Jadi kayak kan HP itu ganggu banget kan ya secara nggak langsung gitu. Terus yang ketiga, prioritaskan sekiranya tugas-tugas yang hampir dekat deadline gitu, biar istilahnya tugas yang mendesak gitu, biar cepat selesai gitu. Kalau tugas-tugas di minggu depan bisa dikerjakan besokan harinya. Terus yang keempat, berteman dengan orang-orang yang mensupport, karena itu sangat jujur itu sangat membantu saya untuk survive di kuliah ini. Karena jujur pas awal-awal saya itu kesulitan survive di Malang ini, apalagi kayak tempatnya ramai banget kan. Itu sih Mbak yang hal itu yang bisa saya lakuin. Baik, Mbak Ulan sudah memiliki langkah-langkah kecil yang mungkin Mbak Ulan akan terapkan. Dan mungkin saya harap Mbak Ulan bisa konsisten begitu. Mungkin tidak langsung, cuman perlahan yang pasti Mbak Ulan bisa merealisasikannya. Ya, itu merealisasikan langkah-langkah kecil yang Mbak Ulan sudah ambil begitu ya. Iya, benar. Nah, saya mau tanya lagi nih, ini sedikit saja sih, ada nggak hal-hal lain yang Mbak Ulan lakukan di kos selain kayak masak, berkumpul dengan teman supaya nggak sepi? Hal-hal lain yang saya lakukan ya Mbak, kebetulan kos saya ini kan sama Mbak Laundry gitu kan ya, Mbak Laundry yang setiap harinya itu di laundry gitu buat ngerjain pekerjaannya, buat nyetrika, buat nyuci gitu kan ya Mbak. Nah
Jadi kalau ada waktu senggang ya Mbak, pas nggak ada teman banget gitu, saya tuh ngobrol-ngobrol sama mbak laundrynya gitu, kayak bicara receh gitu biar nggak kesepian amat gitu di kos, biar ada teman cerita, biar ada kayak oh ternyata masih ada loh orang yang bisa ngedengerin cerita aku kayak gini meskipun hal itu ada hal receh gitu kan ya. Itu kayak seketika tuh beban maupun tugas kayak kayak tugas terus kepikiran hal-hal yang nggak penting lainnya itu seketika tuh berkurang gitu kan Mbak. Jadi kayak oh ternyata lebih senang gitu karena ada orang yang masih bisa ajak aku ngomong gitu, masih bisa sefrekuensi gitu. Itu sih Mbak. Sama apa lagi ya? Kalau gabut itu biasanya mencatat materi-materi kuliah yang di kuliah itu belum sempat dicatat, biasanya di buku ataupun di laptop gitu biar efektif aja besokannya kalau mau kuliah lagi. Jadi kayak meng-cross check ulang lah gitu. Baik, dari cerita yang sudah Mbak Wulan ceritakan tadi, mulai dari solusinya bakalan bagaimana, permasalahannya seperti apa, Mbak Wulan sudah baik ya, sudah mengambil hal kecil yang realistis yang mungkin akan Mbak Wulan realisasikan gitu. Di sini saya sebagai fasilitator ya Mbak Wulan, Mbak Wulan ingat bahwa saya hanya mendampingi Mbak Wulan, jadi saya tidak punya mungkin hak untuk mengatur-ngatur Mbak Wulan. Jadi semua permasalahan itu ada pada diri Mbak Wulan dan akan diselesaikan sendiri Mbak Wulan. Jadi mungkin solusi-solusi kecil tadi yang Mbak Wulan tentang kepada saya tuh bisa membantu permasalahannya Mbak Wulan. Nah, baik. Mungkin saya mengapresiasi juga Mbak Wulan sudah bisa ya, sudah mampu berpikir bahwa mungkin banyak kegiatan-kegiatan positif yang Mbak Wulan bisa lakukan selain Mbak Wulan itu kayak merasa sepi, merasa musik, masih banyak kegiatan positif gitu yang bisa Mbak Wulan lakukan gitu. Nah, mungkin di sesi konseling kita nih, sehingga saya merangkum ya pada pertemuan kita pada kali ini. Mungkin awal itu Mbak Wulan itu merasa homesick, merasa kesepian, merasa sedih gitu, sering nangis juga, sering berlarut-larut juga. Tapi Mbak Wulan ini setelah bercerita kepada saya, Mbak Wulan sebenarnya itu punya solusi sendiri. Sebenarnya Mbak Wulan itu punya langkah-langkah yang bisa Mbak Wulan terapkan untuk menjauhkan diri dari yang negatif tadi gitu. Dan Mbak Wulan juga sudah bagus, sudah bisa mengontrol dirinya sendiri begitu. Dan mungkin tadi kesepakatan kita hanya 20 menit ya Mbak. Dan mungkin jika bila mana nih di pertemuan selanjutnya atau mungkin Mbak Wulan ini belum cukup untuk bercerita, saya ingin memantau progres dari yang Mbak Wulan menceritakan yang langkah-langkah kecil realistis tadi yang Mbak Wulan ceritakan kepada saya ya Mbak. Nah, nanti mungkin bisa Mbak Wulan ceritakan di pertemuan selanjutnya atau mungkin saya sama Mbaknya bisa membuat janji lagi begitu. Bisa dipahami Mbak? Bisa. Baik. Apakah dari konseling tadi perasaannya Mbak Wulan ini bagaimana? Sejauh ini kan tadi sempat ditanyain sama Mbak juga dari skala 1 sampai 10 gitu kan mana yang paling dipilihkan ya. Untuk saat ini tadi kan skala saya kan 7 kan. Saya pilih 8 aja deh sekarang. Oh, berarti udah ada kenaikan ya Mbak? Iya. Nah, saya mungkin hanya memotivasi Mbak Wulan supaya Mbak Wulan lebih semangat, lebih ambisius lagi, lebih bangkit gitu, perasaan-perasaan yang senang, perasaan yang bahagia supaya perasaan sedihnya tuh bisa hilang. Juga masih banyak teman-teman, masih banyak kegiatan gitu ya Mbak? Benar. Nah, mungkin setelah ini ya Mbak Wulan ada kegiatan lagi nggak? Kan udah malam ya ini. Iya, kalau kegiatan habis ini ya Mbak, kalau kegiatan habis ini tuh insya Allah saya akan melanjutkan progres makalah gitu kan. Kelompok saya belum selesai gitu, jadi kayak mending malam ini aja deh aku selesain gitu. Sebenarnya bagianku juga udah selesai banget, tapi kayak cuma emang cross check aja gitu, sama kayak cross check tugas di matkul lain apa ada tugas lagi apa enggak. Jadi kayak kalau ada tugas lagi mau saya kerjain di malam ini juga gitu, biar nggak nambah beban juga gitu. Itu. Baik, Mbak Wulan mungkin banyak kegiatan ya, dan itu bukan menjadi alasan lagi Mbak Wulan punya rasa sedih, punya rasa kesepian, punya rasa homesick ya, karena masih banyak kegiatan yang bisa Mbak Wulan terapkan di Malang ini begitu. Nah Mbak, karena mungkin waktunya sudah mungkin mendekati masa-masa akhir ya, apakah konseling sudah dicukupkan? Cukup.
sudah lumayan lega ya Mbak? Iya lumayan banget kan. Pas awal-awal tadi kesini kan sempat kayak gelisah gitu. Jadi kayak sekarang udah agak mendingan lah gitu. Baik. Saya mungkin kalau dari awal ada salah kata atau mungkin ada perkataan yang menyinggung Mbak Ula, saya mohon maaf ya Mbak. Iya. Mungkin kita bisa menjadwalkan pertemuan selanjutnya ini kalau Mbak Ula ada cerita, Mbak Ula bisa cerita ke saya, menghubungi saya lagi, kita jadwalkan. Jadi kami Mbak. Baik. Selamat malam ya Mbak, selamat beraktivitas kembali. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bicara Mbak.